Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Fitri? Sehat? Alhamdulillah saya. Masya Allah. Ini mau tanya masalah sholat sedikit. Ya. Ada dua ya mau tanya. Kalau kita sholat nawafil, sholat sunnah ya habis sholat fardu, bisa nggak dijamaahkan gitu sholat habis fardu? Maksudnya jamaah bersama orang atau gimana, Bu? Bersama orang gitu, bukannya sendiri. Ah. Setelah sholat fardu atau sebelum sholat fardu itu, karena sholat itu yang sunnahnya, bisa nggak dijamaah gitu maksudnya? Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua? Iya, yang kedua masih masalah sholat sunnah juga sih. Kalau di sholat sunnah itu, kalau kita nggak baca surah setelah Fatihah, boleh nggak gitu? Itu aja, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, ini sedikit ya, akan saya jelaskan sedikit tentang sebuah kaidah. Ibadah sholat sunnah, baik itu yang sebelum atau yang sesudah sholat wajib, itu dinamakan dengan sholat sunnah rawatib. Baik itu yang qobliyah maupun yang ba'diyah. Dan itu adalah ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kaidahnya Bu, dalam amalan ibadah, itu kaidahnya ibadah itu semua ibadah yang ada di dunia ini awalnya adalah tidak boleh. Dibolehkan setelah ada dalil atau ada bukti yang jelas, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Berarti kalau ada ibadah tidak ada buktinya, tidak ada dalilnya, maka ibadah tersebut tidak boleh dilakukan. Seperti contohnya misalnya tadi, bahwasanya yang namanya sholat sunnah itu telah Rasulullah SAW contohkan, terutama sholat sunnah rawatib, bahwasanya Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah rawatib ini dengan sendirian. Maksudnya tidak dengan jamaah, kecuali untuk sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat di mana memang sudah dicontohkan untuk sholat jamaah. Boleh nggak sholat tarawih itu sendirian? Maka saya jawab bahwasanya sholat tarawih juga boleh dilakukan sendirian. Karena Rasulullah SAW ketika itu pernah beliau tidak menghadiri sholat tarawih karena kata Rasulullah SAW, ditakutkan umatku mewajibkan sholat tarawih ini. Jadi sholat tarawih ini juga sholat yang termasuk sholat ibadah sholat malam yang dilakukan di malam-malam bulan Ramadan. Berarti teman-teman, kalau memang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW ketika sholat sunnah rawatib itu tidak pernah berjamaah, maka kita kembali ke kaidah asal, sholat sunnah rawatib itu sendiri-sendiri. Kecuali misalnya ada sholat sunnah yang memang boleh berjamaah. Misalnya ada buktinya ya, misalnya sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat malam. Ada bukti hadis yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan laki-laki, seorang suami, dia bangun tidur, dia salat, kemudian dia bangunkan istrinya, dia percikkan air, dia bangunkan istrinya, wahai istriku, wahai belahan jiwaku, ayo bangun. Kemudian salat bareng. Nah ini kan salat sunnah. Boleh nggak salat sunnah ketika salat malam, salat tahajud berdua sama istri, berdua dengan suami? Boleh, karena ini ada dalilnya, ada buktinya dari Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Kembali lagi sih sebenarnya dalam masalah ibadah ini kepada ilmu. Ya, itu yang pertama ya Bu. Yang kedua, dalam masalah surat. Apakah dalam sholat sunnah itu boleh nggak membaca surat? Kita kembalikan lagi bahwasanya membaca surat di dalam sholat sunnah itu hukumnya adalah bukan rukun. Artinya ketika kita tidak membaca surat untuk sholat sunnah kita, maka sholat kita tetap sah. Kecuali kalau ibu tinggalkan surat Al-Fatihah. Misalnya sholat kita nggak baca surat Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Kenapa tidak boleh? Karena Al-Fatihah itu bagian dari rukun sholat. Ya, begitu Ibu Fitri. Jazakillahu khair. Iya, jazakallah khair. Berarti kita nggak perlu sholat sujud sahwi ya kalau kita nggak baca surah setelah Fatihah di sholat sunnah ya kan? Iya, enggak. Iya. Ya. Terus itu tadi masalah soal yang pertama tadi itu karena pernah saya ada lihat Ustazah, ada sister kita yang ngajak gitu, ayo kita sholat bareng sebelum qobliyah itu kalau nggak salah kemarin itu ya, ngajak gitu.
Jadi saya kan nggak mau karena nggak pernah ada gitu ya kan. Jadi Iya. saya jadi make sure aja gitu, boleh enggak. Tapi Iya. setahu saya sih alhamdulillah nggak pernah ada gitu kan. Sholat jamaah untuk qobliyah atau ba'diyah gitu. Oh ya udah jelas lah. Ya. Jazakallah khair. Nyambung sedikit aja dengan pertanyaannya Mbak Fitri tadi, Ustazah. Ustazah boleh ya? Boleh. Apa sih yang nggak boleh buat ibu-ibu Colorado? Masya Allah. Bisa saya satu lagi ya. Ustazah ada pertanyaan. Silakan Bu Ida. Ustazah tadi kan Ustazah bilang bahwa ya kita udah tahu semua Ustazah ya, itu yang sering saya ya sedikit berdebat gitu ya sama anak-anak atau suami, kan Al-Fatihah itu rukun ya Ustazah ya. Nah, bagaimana sih kalau kita dalam keadaan sholat jamaah, misalnya imamnya terlalu cepat gitu ya Ustazah ya. Jadi kadang-kadang saya kalau misalnya tahu gitu, ini imamnya cepat gitu, saya nggak pakai baca doa iftitah, jadi saya baca Al-Fatihah langsung, supaya karena saya nggak mau ketinggalan Al-Fatihah itu gitu ya Ustazah misalnya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang ya kita kadang lupa gitu ya, terus Ustazah ya misalnya kita baca iftitah, terus ternyata kita belum habis Al-Fatihah, imam sudah ruku misalnya Ustazah. Jadi kita kan belepotan Al-Fatihahnya gitu tuh. Nah itu gimana hukumnya itu Ustazah? Apakah pada saat sholat berjamaah itu Al-Fatihah kita itu juga harus betul gitu ya Ustazah? Maksudnya itu rukun. Nah saya dengar imam di masjid dia bilang kalau kita sholat berjamaah, segala macam bacaan kita, apapun yang kita lakukan, kita ikut imam gitu. Jadi kalau misalnya kita missing Al-Fatihah atau missing ini, bacaan ini itu gitu, kita berserah diri sama imam. Nah itu bagaimana Ustazah? Ya, baik Ibu Ida. Jazakillahu khair. Pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Jadi bagaimana kondisi ketika misalnya kita sedang dalam keadaan makmum begitu ya Ibu Ida ya? Berarti kan kitanya makmum. Kemudian ya, betul Ustazah. Ya, kemudian kita di belakang imam, misalnya kita mau membaca Al-Fatihah, ternyata belum selesai baca surah Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Apakah kita menyelesaikan bacaan Al-Fatihah kita atau kita ikut ruku? Jadi, kita kembalikan lagi bahwasanya dijadikan imam itu untuk diikuti oleh makmum. Maka wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Berarti kalau misalnya bacaan surat Al-Fatihah kita belum selesai dan makmum ruku, maka yang harus kita lakukan adalah ruku. Kekurangan Al-Fatihahnya bagaimana? Kalau kita jadi makmum, kekurangan Al-Fatihahnya akan ditanggung oleh imam. Sudah cukup diwakili oleh imam. Wa iyyaki fajazakillahu khair.